Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa pada pagi hari ini dalam saat teduh. Semoga kita semua senantiasa sehat, penuh sukacita, menyambut hari baru yang Tuhan kembali anugerahkan kepada kita pada pagi hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu semua senantiasa dalam keadaan baik, menjalani kehidupan hari demi hari. Kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita semalam, hingga boleh dimungkinkan untuk menikmati hari baru pemberiannya pada kesempatan ini. Namun sebelum kita melanjutkan kehidupan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab kita, marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau senantiasa memelihara dan melindungi kami, menuntun dan mengarahkan kami semua. Semalam Tuhan telah menyertai kami dalam istirahat kami, hingga mengaruniakan hari baru pada hari ini kepada kami semua, untuk kami jalani dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kiranya hari yang akan kami jalani ini, kami jalani dengan sebaik-baiknya. Karena itu Bapa, kami rindu untuk senantiasa disapa oleh firman-Mu, supaya firman-Mu menuntun dan mengarahkan kami kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu ya Allah, berikanlah kami hikmat-Mu untuk dapat memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Bersabdalah kepada kami siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkannya. Di dalam Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya persiapkan dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Istilah Alfa dan Omega biasa disebut yang awal dan yang akhir. Dalam huruf Yunani, Alfa adalah huruf awal dan Omega adalah huruf akhir. Istilah ini dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan dirinya dalam penglihatan yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos untuk menjelaskan eksistensi keberadaannya. Dia adalah Alfa dan Omega, atau yang awal dan yang akhir, bahwa sebelum ada segala sesuatu, dia sudah ada, dan segala sesuatu akan berakhir, tetapi dia akan tetap ada. Maksud dari penyataan Yesus ini adalah untuk meneguhkan iman percaya bagi orang-orang percaya yang ada di dalam 7 jemaat di Asia Kecil, di mana mereka sedang berada dalam ketakutan, mereka sedang berada dalam ketertindasan dan penganiayaan oleh penguasa. Yohanes sendiri ditangkap dan diasingkan ke Pulau Patmos. Situasi seperti ini tentu melahirkan tanda tanya besar bagi orang-orang percaya tentang keberadaan Tuhan dalam situasi seperti ini. Mungkin ada yang berpikir, dengan kembalinya Yesus ke sorga, maka mungkin Tuhan telah meninggalkan kita sama sekali. Namun di tengah suasana seperti ini, kekalutan hati, keputusasaan, bahkan mungkin kehilangan pengharapan, Yesus menyatakan dirinya melalui Yohanes untuk menyampaikan kepada ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil bahwa mereka janganlah meragukan kuasa Allah, sebab eksistensi Allah dengan kuasa dan kasih-Nya adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa sekalipun mereka sedang teraniaya, janganlah hal itu membuat mereka meragukan kehadiran Allah, meragukan kuasa Allah, meragukan pemeliharaan Allah. Sebab sesungguhnya Dia adalah Allah yang tetap ada untuk selama-lamanya. Dia menjanjikan hari depan yang baru. Yohanes melihatnya sebagai langit baru dan bumi yang baru. Ini adalah gambaran sebuah perubahan radikal yang akan terjadi. Bahwa orang-orang percaya, sekalipun mengalami berbagai penderitaan di dunia ini, namun akan mengalami perubahan yang sama sekali baru. Semua beban, semua penderitaan, semua sakit hati, impian yang hancur, semuanya akan selesai. Semuanya akan berada di belakang kita, semuanya akan berakhir. Maka kita akan maju, masuk ke dalam perjamuan surganya. Sebuah bumi dan langit yang baru, rumah baru, keluarga baru, bersama dengan Tuhan dalam kekekalannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, menyenangkan sekali jika kita mengetahui bahwa segala masalah yang kita hadapi dalam dunia ini semuanya akan berakhir dan tidak akan timbul lagi dalam kehidupan yang baru yang telah disediakannya untuk kita. Maka marilah dalam iman kita mengatakan kepada Tuhan kita, Tuhan, betapa luar biasanya tujuanmu bagi kami umat tebusanmu. Betapa kami bersyukur atas rencanamu buat masa depan kami yang sungguh indah. Maka mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus mempercayakan hidup kami seutuhnya kepadamu. Semoga Roh Kudus, sumber kekuatan, menopang kita senantiasa. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, yang kasih-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini, meneguhkan iman percaya kami. Mampukanlah kami Bapa untuk tetap berpegang teguh pada firman kebenaran-Mu, supaya dalam perjalanan kehidupan kami, meski dengan silih bergantinya keadaan, kami senantiasa kuat dan teguh
dalam iman percaya kami kepadamu. Bapa di sorga, berkati kami menjalani hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab kami di dalamnya. Mampukanlah kami untuk melakukannya. Semoga dari dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dari dalamnya pula kami menerima hasil-hasil yang baik untuk kami pakai menjalani kehidupan ini. Berkatilah kami Tuhan dalam segala keberadaan kami. Mungkinkanlah kami untuk terus menikmati hidup ini dalam kasih dan kuasa-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah kami yang berdoa kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat menjalani aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan kita semua. Salam dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati kita.